Oke. Sip, sip. Oke, kalau gitu gue izin share screen dulu. Oke, sebelumnya sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mungkin aku izin tadi mulai sedikit terlambat dari jadwal. Tadi rencana jam 4 ya, aku baru bisa start di 6.15. Di mana sebenarnya tadi aku sambil upuk-upuk dulu cari materi lagi, beberapa hal yang mungkin bisa membantu. Harapannya sih bisa membantu ya teman-teman teknis kali ini. Sebelumnya aku kayaknya baru ngecek juga kalian UTS itu masih lama ya guys, masih tanggal 18 kalau nggak salah barengan sama ini, cuman karena jadwal semester 5 gue juga lumayan padat, ujian segala macam, jadi gue izin tag Island UTS Usul Fikih hari ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama gue izin buka materi Island kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, mungkin kemarin uh, dari masing-masing kelas Uzul Fikih, dari Pak Banu, Pak Ifham juga Pak Farabi, itu emang biasanya materinya nggak jauh-jauh beda. Cuman emang masing-masing dosen tuh punya gaya apa ya? hmm, Gaya cara ngajar yang berbeda-beda mungkin aku bisa bilang ya. Jadi pendekatan terhadap materi dan juga penjelasan itu biasanya em, tergantung masing-masing dosen. Cuman setahu aku kalau ujian usul fikih atau mata kuliah yang lain mungkin ya, itu biasanya rata-rata memang ujiannya itu diambil atau kombinasinya dari beberapa dosen. Maksudnya nggak hanya misal Pak Farabi doang yang bikin atau Pak Ifam doang yang bikin gitu. Jadi emang dikombinasi. Nah, mungkin ini gue mengumpulkan beberapa materi dan juga catatan buat teman-teman yang harapannya bisa membantu. Pertama, kalau dalam mengerjakan usul fikih nanti, itu jangan terburu-buru ya guys dalam mengerjain soal. Maksimalin waktu yang ada, karena biasanya itu soalnya bukan kayak misal dikasih 4 soal gitu ya, apa namanya, penjelasan-penjelasan kalian ngerjain semua. Biasanya sih kalau gue lihat dari tahun ke tahun, soalnya biasanya soal pilihan, alias misal disediakan 5 atau 6 atau 7 soal. Tahun gue kemarin tahun 2023 itu 7 soal, kita milih 5, jadi maksimalin mana materi yang teman-teman bisa kuatin tuh. Kalau gue strateginya tahun lalu gitu. Terus yang kedua, jawab secara terstruktur ya, teman-teman, jelas, harapannya bisa to the point, terus kayak kalian benar-benar menjawab apa yang ingin ditanyakan dari soal itu. Jadi biasakan mungkin bisa memberikan apa ya, pemahaman juga ke orang awam gitu. Jadi kayak jawaban kalian tuh jangan belibet dan jangan em, apa ya, itu mudah dipahami lah ya. Dan pertama, tips terakhir yaitu banyak baca dan pahami seluruh sumber atau referensi yang diperlukan. Trust me, karena masing-masing dosen itu materinya banyak banget. Apalagi PPT Pak Farabi. Tahun lalu dosen aku Pak Farabi, itu PPT-nya sampai 80-an lembar. Kalau digabungin itu bisa ratusan. Jadi em, banyak baca sumber-sumber yang lain yang aku masuk di sini itu dari PPT Asdos, atau mungkin dari PPT tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin Pak Tuba. Aku tuh sempat kemarin nemu tuh di PPT Pak Tuba itu, beliau sekarang udah nggak ngajar, cuman kayak lumayan ringkas juga materinya. Tapi ya sama banyaknya sih sama Pak Farabi kayak gitu. Ini sebenarnya contoh untungnya ini gue nemu jawaban UTS Uzul Fikih tahun lalu. Karena waktu itu banyak yang butuh minta foto. Sekali lagi gue disclaimer, nilai gue nggak sempurna, nilai gue cuman segitu. Tapi ya harapannya bisa nanti kalian kegambar lah harus menjawab seperti apa. Nah, gue emang tipikal orang yang suka nulis lumayan panjang, kayak nggak sesingkat 1 2 3 kalimat. Jadi ya nanti teman-teman bisa apa ya, elaborate deh jawaban teman-teman. Yang penting poin penting, penjelasannya jelas, to the point, terus pakai bahasa sendiri tapi nggak asal, nggak kayak nyebutin apa random things gitu yang di luar konteks soal. Paling banyak tuh bisa tanya apa, jawabnya apa gitu. Dan yang pasti kasih highlight mana poin yang ingin kamu tekankan dalam jawaban. Dan ini tuh gue kebiasaan biasanya untuk mata kuliah kayak usul fikih, SPPI gitu-gitu,
yang emang dia biasa VTI gitu-gitu, yang biasanya emang dia long text gitu untuk jawabannya, kasih dia highlight atau garis nih, gue biasanya kasih garis nih, kayak, atau biasanya gue pulpenin warnanya beda gitu, merah biru gitu-gitu sih yang paling untuk menjawab soal dari ini materi atau soal yang diberikan. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama, di sini gue sebenarnya akan membahas materi mengenai, nggak bahas materi lagi, sorry, mohon maaf. Mungkin materi ya sambil kita bahas soal aja kali ya, biar mungkin kalau materi kan teman-teman udah biasa bahas di kelas asistensi gitu ya. Nah, mungkin di sini kita akan bahas dua, yaitu kuis usul fikih di kelas gue, di kelas A yang gue kasih. Mungkin ada teman-teman kelas usfik A, bisa sambil dikoreksi jawabannya atau dicek. Dan yang kedua, kita akan bahas soal UTS tahun lalu. Oke, dapat tuh. Oke, soal UTS tahun lalu. Jadi mungkin itu, um, mungkin soal yang pertama ini nggak jauh-jauh soal kias. Ini tuh biasanya kalau gue lihat template dari soal tahun lalu dan soal tahun ke tahun lah. Intinya tuh kias sering dibahas, kias ijma dan lain sebagainya. Mungkin soal yang pertama adalah jelaskan kondisi apa sih kias perlu diperlukan dan mendesak, tahapan-tahapannya, terus contoh aplikasi pada kasus. Nah, ini kasusnya bisa bervariasi nih teman-teman. Kalau di sini konteksnya jual beli emas sama bisnis money changer. Nah, seingat gue biasanya misalnya setiap tahun dosen itu kasih clue di kelas kayak mungkin kasus-kasus apa yang disampaikan di kelas bisa jadi itu keluar di ujian. Jadi mungkin teman-teman yang memperhatikan bisa apa ya dielaborate mungkin jawabannya dari sekarang tuh dipersiapkan gitu. Kira-kira kalau studi kasus seperti ini jawabannya apa kayak gitu sih kalau gue kemarin ya. Nah, kemarin tuh ini dari soal UTS tahun 2000 berapa ya, 2022 kalau nggak salah. Di tahun gue beda soal lagi, nanti mungkin gue akan kirimin juga soal UTS tahun lalu seperti apa, dan mungkin nanti akan ada beberapa soal yang kita bahas. Jadi kuisnya 3, soal dari kuis gue ambil 3, dan dari UTS gue ambil 3 soal. Oke, yang pertama adalah ini. Jadi, kenapa sih kias itu diperlukan dan mendesak? Nah, jawabannya ya adalah karena tidak ada dalil dalam Al-Quran, hadis maupun ijma yang mampu menjelaskan terkait permasalahan far'u atau baru. Nah, kalau teman-teman ingat sendiri, biasanya kasus-kasus baru ini mungkin tuh terjadi di kehidupan saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat itu biasanya kasus-kasus baru, misal nih jual beli e-commerce Shopee, kelihatan ya. Nah, kayak misal bagaimana sih em, hukum atau kias yang ada pembahasannya tentang jual beli di e-commerce atau di Shopee, di Tokopedia dan lain sebagainya. Yang dimana di Al-Quran, di hadis itu tuh belum ada nih, misal hukum untuk jual beli ini gitu, akad transaksi jual beli online. Nah, itu digunakannya menggunakan kias karena apa? Hal ini tuh tidak ada dalam dalil Al-Quran, hadis maupun ijma, sehingga ini terkait dengan permasalahan baru yang terjadi saat ini. Nah, gimana sih yang kedua tahapan-tahapan metodenya? Kalau tahapan metodenya yang pertama itu mengidentifikasi kasus asli dalam NASH, kedua mengidentifikasi kasus baru yang menjadi objek, menganalisis ilah atau sebab efektif, dan menetapkan hukum. Jadi dalam apa ya, setiap prinsip dalam ekonomi syariah, bisnis syariah, atau yang berhubungan dengan syariah compliant ya, kalau aku ingat tuh selalu dosen-dosennya itu bilang bedanya kita tuh adalah punya underlying atau apa sih apa ya batasan dan mungkin ada itu yang membawahi gitu loh, yang membawahi kenapa itu ada. Dan itu banyak ya konteksnya dalam mungkin berbagai mata kuliah yang lain. Tapi kalau di sini itu kasus apa sih dari e-commerce jual beli secara online ini, kalau kita mengkaitkan dengan kasus asli dalam NAS itu seperti apa. Terus mengkaitkan juga sama kasus baru yang saat ini jadi objek. Jadi si akad atau hukum jual beli online itu seperti apa gitu. Apakah memang benar-benar dibutuhkankah hukum transaksi, atau mungkin ini dalam konteks fikih muamalah ya seperti itu. Dan mungkin menganalisis sebab efektifnya sehingga akhirnya menetapkan hukum. Ini mungkin akhirnya muncullah fatwa DSN MUI terkait akad atau transaksi jual beli online dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu bagaimana sih contoh aplikasinya pada dalil mengenai jual beli emas dan bisnis money changer. Nah, kalau di sini
seperti yang kita ketahui, jual beli emas itu apa ya? Para ulama tuh menyatakan memang benar-benar kan bahwa uang sama emas itu sebenarnya sama-sama amal ribawiyah atau instrumen yang sebenarnya bisa mengandung ribawi, tapi yang ilahnya ya ini asamania, yaitu bentuknya alat tukar sebagai alat tukar jual beli. Jadi sehingga hukumnya itu sebenarnya diperbolehkan loh selama pertukaran barang ini terjadi di dalam majelis atau kontan untuk menghindari riba. Jadi secara langsung ya teman-teman. Nah, di sini kalau yang lain, konteks yang lain yaitu business money changer atau pertukaran antar mata uang. Nah, dalam kasus ini kegiatan transaksi money changer dapat dianalogikan dengan pertukaran emas dengan uang atau emas dengan perak yang transaksinya dilakukan dengan tunai. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya dendanya adalah dilakukan secara tunai dan kontan untuk menghindari riba tadi. Nah, sedangkan ilah dari uang maupun emas ini sama-sama jadi alat tukar jual beli kan. Sehingga transaksi money changer diperbolehkan dengan catatan dilakukan transaksi secara on the spot atau kontan. Nah, ini di mana jual beli emas dan uang, bisnis money changer ini, ilahnya ini, nah kalian tuh bisa nih kasih nanti di poin jawabannya, ada ilahnya adalah asamnya, yaitu alat tukar jual beli. Sehingga hukumnya ini diperbolehkan atau dalam kurung mubah. Karena sebenarnya kan tukar emas sama emas, uang sama uang, itu money changer gitu-gitu ya, emang ada kemungkinan atau resiko untuk hal itu tuh bisa jadi berdampak riba gitu loh. Nah, misal pun waktu itu pernah ada pertanyaan di kelas gue terkait misal nih kayak gue mau tukar mata uang US dollar sama rupiah gitu kan. Kalau kalian lihat di Money Changer tiap hari tuh course-nya ganti-ganti beda-beda. Sehingga ada apa ya? Celah di situ untuk bentuknya jadi riba gitu loh. Maksudnya ketika ada lebihan nilai atau course yang dimana memang nggak bisa tuh kalian lagi di Malaysia, kalian mau tuker duit tuh atau nitip ke money changer untuk dirupiahkan US dollar gitu pada hari itu. Sedangkan mungkin ada jarak tuh antara kalian Indonesia Malaysia, butuh waktu nih, maksudnya bukan ada perbedaan waktu di situ mungkin ya. Sehingga hal itu tuh bisa berdampak juga pada transaksi tersebut. Nah, jadi untuk mengantisipasinya memang dalam Islam itu money changer atau transaksi pertukaran uang antar mata uang ini harus dilakukan secara kontan dan maksudnya on the spot gitu ya, nggak bisa ada perbedaan waktu maupun perbedaan ini ya, jadi jatuhnya mungkin bisa jadi resikonya ke riba kayak gitu nih. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan tentang jelaskan bagaimana lahirnya sebuah mazhab dalam konteks kerangka usul fikih. Jadi lahirnya mazhab itu kan banyak. Kalau mungkin teman-teman dengar ada mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan di sini ini konteksnya kerangka usul fikih itu seperti apa. Nah itu tuh kadang kan memang beberapa soal ya. Mungkin kalau teman-teman menemukan misal mazhab Hanafi itu punya pengertian soal ijma seperti ini. Kalau mazhab Syafi'i itu seperti ini gitu. Nah, itu tuh ada perbedaan yang muncul di kalangan ulama itu melahirkan berbagai mazhab-mazhab yang memang dilatar belakangi oleh beberapa hal. Nah, kalau dalam konteks kerangka usul fikih ini bisa jadi dijelaskan bahwa adanya faktor-faktor ini tuh didasari karena nih perbedaan sumber hukum itu yang pertama. Kedua, metode dan lingkungan jumhur ulama atau mungkin kalau teman-teman ingat itu bagaimana lingkungan itu bisa membentuk apa ya adat istiadat maupun tradisi dalam usul fikih yang dianut oleh masing-masing jumhur ulama. Selanjutnya itu mengenai mengakui adanya 4 dalil hukum yang disepakati. Jadi Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi ketika sebenarnya mazhab-mazhab ini itu mengambil sebuah apa ya konsensus atau ketika berijtihad, mereka itu pasti akan selalu mempertimbangkan 4 aspek ini, misalnya Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Tapi beda-beda tuh, bisa jadi interpretasi dari masing-masing mazhab itu berbeda-beda. Tetapi kalau kalian jelasin nanti di soal, intinya kesimpulannya adalah konteks rangka usul fikih di mana masing-masing mazhab meskipun terdapat perbedaan, tetapi pada intinya persamaan mereka adalah tidak boleh keluar dari garis atau batasan-batasan yang sesuai dengan 4 hukum dalil yang disepakati, terutama dalam Al-Quran. Jadi perbedaan mazhab tetap nggak boleh nih, kayak misal bikin bikin apa ya fatwa atau konsensus tersendiri yang di luar Al-Quran kayak gitu. Jadi persamaan tetap mereka harus sama-sama apa ya terus dalam pembahasan syariah atau konteks yang sesuai dengan Al-Quran.
Oke, selanjutnya yang kedua, apabila didapati dua dalil nas yang bertentangan, bagaimana cara ulama menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebenarnya banyak apa ya contoh-contohnya. Kalau di sini menjelaskan dengan menggunakan empat cara. Yang pertama, menggabungkan atau mengkompromikan dua nas. Nah, di sini ada ya ini contoh penggabungannya. Nah, biasanya nih ya soal usul fikih, usahakan kalian kalau diminta berikan contoh, langsung tuh kalian kasih statementnya apa, bawa langsung kasih contoh dan penjelasannya. Jadi jangan kayak yaudah kasih contohnya terus selesai gitu, atau mungkin langsung sebutkan perbedaan atau penjelasannya tanpa diberikan kalimat pendukung. Nah, di sini kan menjelaskan nih bahwa contohnya yaitu contoh dari surat Al-Baqarah 200 ayat 234 dan At-Talaq ayat 4. Dia menjelaskan bahwa masa idah perempuan hamil dan ditinggal wafat oleh suaminya sampai melahirkan jika hamil atau 4-10 hari. Jadi kayak ini sebenarnya contoh-contohnya bisa kalian cari di sumber-sumber atau di PPT dosen atau mungkin kemarin kayaknya kelas Pak Banu itu sempat dikasih tugas untuk bikin ini kan cari ayat-ayat Al-Quran apa yang berhubungan dengan dalil tertentu. Nah itu bisa tuh kalau kalian at least nggak harus hafal semuanya, tapi kalian paham bagaimana contoh surat itu bisa diimplementasikan dalam soal atau contoh-contoh yang kalian ada di materi gitu. Kedua, yaitu menggunakan metode nasak. Nah, di sini dalil Al-Quran yang menjelaskan contohnya adalah terkait kebolehan memberikan wasiat kepada keluarga, yang dimana dinasak oleh nas hadis yang melarang wasiat kepada ahli waris. Jadi sebenarnya dalam kalau misal ada didapati dalil nas yang bertentangan itu metodenya banyak. Ada yang digabungkan dan akhirnya diambil hasil yang terbaik menggunakan metode nasak, dan juga yang ketiga lagi adalah metode tarjih sama tasakut adalah lain. Saya ingat gue tahun lalu UTS ini keluar bahas soal dalil nas yang bertentangan gimana menyelesaikannya. Nanti mungkin sambil kita cek ya soal jawaban gue waktu itu gimana. Tapi nanti dalam konteks ini itu kalian intinya tinggal menjelaskan masing-masing metodenya seperti apa. Kalau ada dalil nas yang bertentangan, hafalin aja tuh tarjih, tasakut adalah lain, menggunakan nasak dan juga menggabungkan itu. Kasih contohnya, mungkin dari sekarang bisa persiapan, atau mungkin ya sama kayak contoh yang ada di soal ini juga nggak apa-apa. Yang penting kalian nanti bisa mengelaborate jawaban kalian kalau misal nantinya ada soal yang berhubungan dengan dalil nas yang bertentangan. Ini gue nggak akan terlalu banyak bahas mungkin karena keterbatasan waktu. Selanjutnya ini adalah jelaskan perbedaan antara konsep berikut, yaitu ijma dan ijtihad kolektif, serta ijma dan urf. Nah, ijma itu kalau gue kemarin sempat nyampe di kelas itu adalah kesepakatan, tidak adanya perselisihan pendapat. Jadi nggak bisa dibilang dia ijma kalau masih ada selisih pendapat dari para ulama atau para jumhur ulama yang berijtihad. Misal nih, ada ulama, jumhur ulama bilang A gitu, atau punya bilang B gitu. Terus terjadilah perselisihan pendapat dan sebagainya. Itu nanti endingnya atau apa namanya outputnya itu nggak bisa lahir sebuah ijma atau kesepakatan hukum gitu loh, karena masih ada perbedaan ya, meskipun pasti para jumhur ulama mungkin misalnya mungkin merasa benar nih kayaknya pendapat si A benar, pendapat B benar kita. Tapi ketika itu nggak ada kesepakatan secara utuh tentang mungkin ijma terhadap konteks kasus baru, itu nggak bisa dikatakan ijma. Jadi kata kuncinya itu tidak ada perselisihan pendapat. Kalau ijtihad kolektif itu biasanya ijtihad itu prosesnya ya, bagaimana sekelompok ahli ketika adanya perselisihan pendapat. Jadi kalau misal para ulama tadi nih berijtihad, ijtihad kolektif itu ya yang bagaimana kalau ini nih perselisihan pendapat, kita nggak bisa nih munculin jadi ijma kalau kita aja belum sepakat nih, belum satu suara lah kayak gitu. Nah, kalau yang kedua adalah ijma dan urf. Nah, kalau urf sendiri itu adalah ini, bahannya berdasarkan kesepakatan semua atau mayoritas dari orang yang keberadaan disebabkan oleh pengecualian atau keterjadian dari beberapa individu. Terus kedua, aturan adat dapat diubah berdasarkan waktu dan kesulitan, berdasarkan sebuah elemen keberlanjutan dalam waktu tertentu, dan biasanya diterima oleh mayoritas orang. Kalau ijma tadi, ya yang pasti dia kesepakatan, konklusi, kesimpulan, konsensus semua apa ya pendapat gitu ya yang
apa namanya, pada intinya kata kuncinya itu tidak ada perselisihan pendapat atau tidak ada ketidaksetujuan gitu ya. Nah, tidak dapat dikatakan ijma apabila terdapat partisipasi orang-orang pembelajar dalam komunitas. Jadi memang orang-orang yang berijma adalah orang-orang yang memang punya apa ya, kapasitas ilmu yang cukup gitu loh. Jadi nggak asal, jangan misal tiba-tiba nih si siapa nih Fikri Haidar nih bikin atau berijma atau dia bikin konsensus sendiri gitu. Itu nggak bisa tuh. Jadi memang harus ada orang-orang yang punya kapasitas dalam ilmu tersebut. Nah, sekali ijma ditetapkan, tidak boleh ada ijtihad dalam isu yang sama mengubahnya. Jadi itu tadi nggak boleh ada perselisihan. Jadi ketika ijma telah ditetapkan, jadinya bulat nih satu suara. Nggak ada nih tiba-tiba, misal siapa tadi, Bafik atau siapa, itu ngide sendiri, bikin bikin tambahan atau ijtihad untuk mengubah si A. Jadi harus perlu nanti secara kolektif lagi, membahas lagi kasus-kasus yang terjadi. Jadi itu ya perbedaan ijma dan urf. Pokoknya kalau urf sendiri ini biasanya dia dari mayoritas atau dari kebiasaan gitu, kesepakatannya gitu. Kalau ijma itu memang hasil dari pemikiran, konsensus, pendapat. Ini lama prosesnya untuk jadi ijma kayak gitu. Oke, selanjutnya mungkin ini nasik dan mansuk. Nasik dan mansuk ini tahun kemarin, seingat gue nggak muncul, nggak keluar, tapi ini keluar di 2 tahun yang lalu, jadi mungkin bisa sambil dibaca-baca juga materinya. Intinya kalau konsep nasik wal mansuk ini itu merupakan pembatalan atau pengamalan hukum syar'i yang dalilnya itu datang kemudian. Jadi di mana nasik ini merupakan dalil yang berperan sebagai pengganti, sedangkan mansuk itu punya dalil yang diganti oleh nasik. Jadi kayak proses emang apa ya, dalam turunnya Al-Quran, turunnya ayat atau dalil itu tuh berproses. Itu tuh bagian dari nasik wal mansuk ini. Nah contohnya ada alasan ada 4, yaitu Nasyurat Al-Kahfi ada 7. Kedua ulama berpendapat bahwa nasik ini mampu mengakibatkan lunturnya sifat kemukjizatan Allah. Yang ketiga bahwa 2 ayat yang bertentangan dapat dikompromikan. Dan yang terakhir, tidak ada hikmah dalam penerapan nasab dan mansuk ini. Jadi mengapa sih ada pendapat yang menentang nasik dan mansuk ini? Karena dikuatkan oleh beberapa faktor tersebut. Nah, kalau bagaimana contoh nih ayat Al-Quran yang dinasak oleh sunnah, atau contoh lainnya, ini sebenarnya banyak. Kalau nggak salah di PPT Pak Farabi itu lumayan dijelaskan per satu-satu masing-masing contoh. Jadi mungkin nanti kalian bisa cari referensi ini. Kalau misalnya soal ini keluar, atau ya terus kalian belajar dan tahu gitu ya contohnya. Semoga sih nggak kebalik-balik sama contoh soal yang lain. Maksudnya contoh surat kan banyak tuh ayatnya ya Al-Quran ya. Wah, buat contoh ini, ayat ini, konsepnya ini, itu semoga kalian nggak ketukar, tapi at least tuh kalau misalnya kalian nggak tahu exactly itu ayat surat yang mana, kayak jelaskan aja gitu loh. Contohnya bahwa kalian tuh ingat ayatnya itu berbunyi seperti apa. Nah kalau di sini misal nih, contohnya ayat Al-Quran yang dinasak oleh sunnah yaitu ayat mengenai wasiat terhadap kedua orang tua dan kerabat yang akhirnya telah dinasak oleh hadis Rasulullah bahwa ketahuilah bahwa tidak ada wasiat terhadap ahli waris, atau banyak contoh-contoh lain yang mungkin teman-teman bisa elaborasikan dalam contoh soal itu. Oke, mungkin itu aja dari pembahasan kuis kelas gue yang kemarin. Kalau teman-teman yang lain nanti butuh referensi soal kuisnya, sebenarnya kuis gue itu kombinasi ya dari soal-soal tahun kemarin, soal 2021, soal tahun 2002 yang tahun lalu banget itu ada. Mungkin teman-teman kelas yang lain dapat kuisnya mungkin beda-beda. Tapi kurang lebih sebenarnya materi USFIK itu nggak jauh dari soal ini. Mungkin kita lanjutin dulu ya dari sekarang habis bahas 3 soal tentang kuis, kita bahas UTS USFIK tahun kemarin banget. Nah, sebenarnya gue menemukan jawaban gue ini nggak tahu ya. Waktu itu emang kayaknya dibawa pulang atau apa, tapi nggak dibawa pulang, di foto dibagikan di kelas. Jadi langsung diliatin tuh, di like satu jembreng gitu, satu kelas tuh diliatin gitu. Dan waktu itu alhamdulillahnya UTS USFIK gue lumayan tertinggi. Jadi waktu itu gue foto dan jadi referensi buat teman-teman kelas dalam menjawab soal. Karena emang Pak Farah, kalau Pak Farabi ya, itu bapaknya yang ngoreksi sendiri. Kalau mungkin Bapak Pak Ifham, Pak Banu, ya bisa jadi sih beliau juga ngoreksi kali ini. Jadi harapannya teman-teman udah tahu gitu loh bagaimana template menjawab soal yang baik. Ya sebenarnya nggak usah terlalu yang panjang-panjang, tapi kebanyakan dosen usul fikih itu yang penting kalian paham atas konteks soal dan kasih jawaban yang bagus gitu ya, yang mungkin memuaskan bapaknya dengan
jelas, itu insya Allah sih nilai kalian aman kok guys. Mungkin itu sedikit disclaimer dari gue. Kita akan bahas dulu dari soal nomor satu. Bentar, gue akan kirim soalnya di chat deh. Mungkin biar teman-teman mau sambil buka soal. Cuman karena em, apa namanya, kemarin itu gue baru dapet sih emang si ini, jadi belum sempet apa bahas juga di kelas. Oke, mungkin bisa kalian cek di kolom chat ya. Soal yang pertama, nah ini soalnya close book ya, jadi kemungkinan juga kalian close book. Nah, ini ada soal mengenai usul fikih dan adalah ilmu tentang metodologi untuk istinbat suatu dalil. Jadi jelaskan bagaimana mazhab dalam konteks rangka usul fikih sama kan tadi. Dan perbedaan antara konsep mujtahid dan mufti, kedudukan fatwa dengan ijma. Jadi biasanya rata-rata soal usul fikih, UTS ya terutama, itu biasanya bandingin konsep. Kayak konsep ijma sama kias, nas equal mansuk atau nash, dan apa gitu, atau mungkin mujtahid dan mufti kayak gini-gini. Biasanya jadi kalian harus tahu tuh compare apa ya, satu sama lainnya tuh seperti apa. Karena gue nggak tahu soal kali ini bentuknya seperti apa. Kita dari asisten dosen usul fikih nggak di-spill apapun, jadi selamat belajar nanti, dan mungkin bisa jadi banyak yang keluar dari soal UTS tahun lalu sih, bisa jadi ya. Oke, kita bahas yang pertama. Kalau dari soal jawaban gue, usul fikih adalah ilmu tentang metode istinbat atau pengambilan hukum. Jadi lahirnya masa baru dalam konteks usul fikih itu, ini nggak apa nih, tapi ini menurut saya adalah di mana hal ini muncul setelah masa Rasulullah, adanya berbagai masalah atau mungkin kejadian yang mungkin kini kita ketahuinya itu sebagai mazhab, yaitu ada Maliki, Hambali, dan Hanafi, Syafi'i, dan lain sebagainya. Ini itu bentuk dari pertimbangan atau perkembangan proses pengambilan hukum dalam suatu dalil um, yang bentar, kita prinsip pada Al-Quran, hadis, dan qiyas. Wait, kayaknya tadi dia ngechat gue. Oke. Nanti recording islandnya diupload nggak? Iya, diupload. Oke, nanti dapat yang dapat Kesma ya, jadi jangan tanya ke gue. Oke, lanjut. Hal-hal ini masing-masing mazhab itu punya ciri khas. Nah, ini yang gue tekanin di sini. Punya ciri khas atau hasil interpretasi yang berbeda-beda. Dan tetap berpedoman, tapi itu meskipun dia beda-beda, pedoman atau persamaannya itu punya prinsip sesuai dengan pedoman pada prinsip Islam. Hal ini digunakan seringkali untuk menganalisa metodologi dan pengambilan hukum atau keputusan pada konteks isu-isu agama atau kasus-kasus tertentu yang dulu belum ada terdapat hukum yang selain disampaikan dalam hal tersebut. Jadi contohnya tadi kayak transaksi jual beli online, terus kripto atau apa namanya saham kayak gitu-gitu yang mungkin ya dulu zaman Nabi nggak ada dong jual beli akad transaksi online kayak gitu-gitu. Yang dimana ini jadi apa ya, bentuk masing-masing ada tuh kan, kalau misal kalian ini tanpa um, apa, no offense dan no hard feeling terhadap sahabat tertentu, tapi ada loh kayak teman-teman gue penganut mazhab A, B, dan C itu punya pemahaman tersendiri. Jadi pengikut dari mazhab tersebut tuh bisa jadi bentuk lagi. Jadi ada nih yang misal kayaknya Shopee tuh tetap ada di banyak. Gue yakin dan gue menganut bahwa gue nggak akan pakai Shopee gitu. Tapi ada juga yang sebenarnya jual beli online. Nah, jadi tergantung bagaimana masing-masing orang tuh menganut mazhab tertentu. Nah, hal ini tuh jadi sebuah kebebasan bagi semua umat Muslim untuk memilih pendapat atau pengikut pada condong pada mazhab yang mana. Kita nggak memperbolehkan atau menjatuhkan satu sama lain apabila terdapat perbedaan dalam interpretasi maupun hasil istinbat atau pengambilan hukum yang lain. Jadi selama as long as nih ya tidak bertentangan secara syariat. Nah, di highlight poinnya itu karena hal itu dapat menjadi sebuah proses beragama Islam secara kafah atau secara utuh. Jadi jelas tuh kalau gue jelasinnya gimana konsepnya, kesimpulannya seperti apa, itu dijelaskan dalam satu paragraf gitu ya. Kalau teman-teman nanti menjawab soal. Kalau misalnya udah kehabisan ide, ya udah jelasin aja poin-poin penting apa yang kalian mau jelasin tuh. Kalau yang gue garis-garisin tuh, biasanya yang ingin gue tekenin. Oke, lanjut ya. Soal ke nomor B. Tadi soal nomor B itu dia minta perbedaan konsep mujtahid dan mufti sama kedudukan fatwa dengan ijma. Nah, kalau di sini itu gue ingat-ingat tuh, kalau mujtahid
orangnya biasanya individu, adalah sosok yang memberikan pendapat atau pandangan mengenai hukum Islam secara individu atau perorangan. Jadi mujtahid itu nanti dapat berijtima, itu dia akan merumuskan bagaimana analisa dalam konsep tertentu isu agama yang nantinya bisa menghasilkan sebuah ijma atau fatwa. Tapi ingat-ingat kalau ijma itu biasanya bisa jadi atau ketika berijtihad itu biasanya kolektif, nggak cuma satu orang doang gitu. Jadi ada banyak orang-orang atau jumhur ulama yang memang em, apa ya berkonsensus atau melakukan diskusi gitu ya, perumusan em, apa namanya untuk melahirkan sebuah ijma gitu atau fatwa. Nah, di sini yang kedua, gue jelasin nih, kalau mufti itu adalah sebutan untuk kelompok ulama. Jadi, sekelompok kumpulan ulama yang melakukan perundingan untuk mencapai sebuah pandangan maupun kesepakatan terhadap suatu masalah tertentu. Dan tentunya dalam hal ini, rumusan tersebut sebagai bentuk dari penyelesaian masalah atau solusi yang tetap berpedoman pada Al-Quran, hadis, dan kias maupun ijma. Jadi, itu tuh kalau kita dalam penjelasan soal atau dikasih jawaban, ingat-ingat lagi apa kata kuncinya, jelasin, terus bawahnya kasih penjelasan paragraf mengenai jawaban kalian. Jadi jangan cuma misal perbedaan mujtahid, individu, mufti, kelompok ulama, titik gitu. Jadi kasih penjelasannya lagi karena biasanya pun soal usul fikih itu ya menurut gue soal FTI gitu-gitu sebenarnya nggak ada yang exactly jawaban kunci jawabannya A gitu. Kayak misal kalau kalian kerjain MK kan dipastikan hitungannya sekian gitu ya. Tapi kalau misalnya usul fikih, VT itu bervariasi gitu, tergantung kalian mengelaborate jawaban dan nanti dosen tuh juga lihat gitu. Oh, pemahaman kalian seberapa jauh. Kedua, tadi gue bahas soal kedudukan fatwa dan ijma. Nah, ini tuh jadi output atau hasil yang dikeluarkan dari pandangan. Jadi menurut saya kedudukan ijma itu lebih tinggi dibandingkan fatwa. Ini jawaban gue ya. Wallahu alam, tapi open to discuss sebenarnya hal-hal kayak gini. Dan kalau di sini gue jelasin ya, karena ijma itu dihasilkan dari proses panjang pada pembahasan oleh para konsensus ulama yang telah berdiskusi, bersepakat mengenai hal tersebut pada lingkup atau kasus masalah tertentu dalam Islam yang saat ini mungkin dihadapi oleh umat muslim. Sedangkan kalau fatwa itu dikeluarkan atau dihasilkan dengan penyesuaian konsep-konsep masalah tertentu atau bisa jadi ya masing-masing wilayah atau berlaku di area tersebut. Karena menurut gue ijma itu secara lebih luas loh, kayak jumhur ulama yang lebih mencakup banyak aspek gitu. Dan kalau fatwa kayak fatwa DSN MUI, gue bayangin ya apakah si fatwa DSN MUI ini berlaku di Malaysia gitu. Maksudnya di agama umat muslim yang beragama di Malaysia atau di mungkin umat agama muslim yang ada di Australia, di Amerika gitu. Sehingga gue berasumsi dan gue menjelaskan di sini bahwa fatwa itu biasanya dihasilkan tuh dengan penyesuaian masing-masing wilayah atau berlaku di area tersebut sehingga ijma lebih tinggi kedudukannya dibandingkan fatwa gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini dia minta dalam mendalami dalil seringkali kita bertemu seringkali kita bertemu dengan dua dalil yang nampaknya saling bertentangan secara makna dan interpretasi. Bagaimana solusi usul fikih. Nah, sama tadi nih, kalau misalnya ada dalil yang bertentangan seperti apa, nasnya akan apa. Di sini gue jelasin sama al-jumu'ah, ada 4, al-jumu'ah wa taufik, tarjih, dinasak, taukot wa ada lain. Tadi gue udah kasih jawabannya di soal atas, di kuis. Nah, kayak gini nih, jadi kalian udah jelasin nih, poin-poin tuh, 2, 3, 4. Kasih penjelasan dari masing-masing, ini gue kasih kesimpulan lagi dari keseluruhan. Nah, hal tersebut telah disepakati dalam beberapa mazhab, seperti misalnya mazhab Syafi'i menggunakan urutan di atas sebagai tahapan dalam langkah mencari solusi pandangan dari permasalahan tersebut. Contoh yang dapat diberikan adalah ketika turunnya ayat mengenai riba. Nah, ini tuh mungkin beberapa kali atau sering kali mungkin kalian dengar mengenai apa ya alur penurunan ayat di riba gitu tentang riba. Jadi ayat yang menyampaikan hukum mengenai riba ini di mana kita tidak boleh berfokus pada satu ayat saja, tapi perlu betul memahami bagaimana konteks dari dalil yang ada dan jika dalam interpretasinya kita amalkan dan terapkan apa ya metode-metode yang ada gitu. Jadi ini sebenarnya bentuk metode usul fikih ketika ada tadi ya interpretasi makna dan lain sebagainya. Sebenarnya pada intinya menggunakan metode apapun itu, di sini yang ingin gue tekankan adalah
yang penting tuh kita dari hasil interpretasi itu kita bisa mengamalkan, kita bisa menerapkan sehingga kita bisa mengambil hikmah atau nilai positifnya. Jadi jangan udahlah strict aja pakai metode Tarezi atau pakai dinasak aja gitu dan segala macam. Karena sebenarnya kita tahu tuh bahwa masing-masing metode itu punya karakteristik atau kekhususan tertentu dalam melakukan interpretasi. Oke, mungkin aku cukupin aja, tinggal dikit lagi question. Tenang ya, semangat. Oke, yang lanjutnya adalah tentang kias. Nah, kias tahun lalu, tahun gue ternyata ini lagi-lagi keluar soal yang sama. Jadi kayak ingat-ingat deh, guys. Kias ini bisa jadi keluar deh di soal kalian tahun ini. Bisa jadi ya. Karena hampir mungkin 2-3 tahun ke belakang, itu kias selalu dijelaskan. Kalau kasusnya tadi, kalau yang gue jelasin itu kan emas sama jual beli uang. Ini kalau jual di sini ada jual beli dan salam kayak gitu-gitu. Jadi studi kasusnya bisa jadi berbeda-beda. Lagi-lagi kalau kias diberlakukan itu ada beberapa faktor. Kalau kias sendiri itu merupakan analogi atau pengambilan keputusan hukum istinbat yang diambil berdasarkan adanya persamaan analogi dari proses hukum yang terjadi saat ini atau hukum dan dalil yang sudah ada terlebih dahulu dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat beberapa poin kapan saat kias ini diberlakukan, yaitu diantaranya. Nah, tadi kan di kuis atau udah gue jelasin tuh ketika mungkin itu nggak ada di Al-Quran atau mungkin eh, apa ya nggak belum ada kasus tersebut yang dibahas gitu. Kalau di sini gue tambahin lagi terdapat hukum ketika terdapat hukum yang serupa atau mirip, adanya ini tadi permasalahan baru yang muncul saat ini dan belum ada dahulu, belum ada tuh dijelasin di Al-Quran dan sebagainya. Ketika dan hal tersebut penting digunakan atau diberlakukan untuk maslahah dan kepentingan umum. Perbedaannya, metode istinbat hukum melalui kias dan istisan yaitu menurut saya apabila kias itu kan dia mengambil hukum dan dilakukan metodenya secara objektif. Jadi mengamati bagaimana secara keseluruhan permasalahan dapat dicari atau diderivasikan melalui analogi dan persamaan. Jadi nih, kalau misalnya kita bahas soal tadi konteksnya di kias itu um, tadi akad transaksi jual beli online gitu ya. Nah, mungkin bisa nih kita cari bagaimana sih Al-Quran memandang hal ini gitu. Apakah sebenarnya jual beli transaksi online itu dibolehkan? Dicari tuh persamaan hukumnya yang sudah ada. Nah, sedangkan ististan ini dia dilakukan secara subjektif. Jadi pengambilan metodenya dilakukan memang bagaimana kasus tersebut dilakukan gitu ya. Ini sebenarnya agak kepotong. Tapi pokoknya kata kuncinya itu kias dilakukan secara objektif dan ististan dilakukan secara subjektif. Oke, lanjut. Nomor 3C. Nah, tadi sama emas, pokoknya nilainya sama, akadnya kontan, terus harus on the spot tadi. Pokoknya saat ini jual beli transaksinya tuh semakin bervariasi ya. Jadi bukan merupakan transaksi yang haram dan tidak mengandung unsur riba. Pokoknya selama rukunnya itu terpenuhi, maka dianggap secara sah, secara ilat maupun konsekuensi dalam proses kias atau istisan. Tadi pokoknya ingat-ingat, karena mereka tuh sama-sama, nih emas sama emas tuh pertukaran barangnya sebagai alat tukar, ingat-ingat bahwa rukun akad akan syaratnya atau hukumnya terpenuhi, itu dianggap sah apabila dilakukan secara kontan, dan on the spot, dan sebenarnya tidak bertentangan lah dengan nilai-nilai Islam. Yang pasti ya jangan sampai tuh ngambil kelebihan atau akhirnya jadi riba. Oke, ini masih ada 2 soal lagi yang gue ambil di jawaban. Kan ini 5 dari 7 ya. Gue ambil soal 1, 2, 3, 4 sama 7 kalau nggak salah. Nah, ini tentang riba. Ini dikasih nih ayat-ayat penurunan riba yang mungkin teman-teman sering baca atau sering dengar kayak proses riba itu nggak langsung turun secara langsung kayak satu surat aja, tapi bener-bener ditekankan bolak-balik dalam Al-Quran. Nah, oke, kita bahas soalnya aku jadi blur ya. Apa? Oh enggak ya, enggak blur ya. Bodoh. Oke, kita balik ke PPT. Nah, di sini jelaskan, gue menambahkan bahwa tentang riba itu berdasarkan ayat tersebut sebagai hujah atau hukum asalnya itu diambil hukum tentang riba pada Quran Surat Al-Baqarah 275. Ingat-ingat ya guys, hujahnya hukum riba Al-Baqarah 275. Jadi jangan ambil
ayat-ayat yang lain gitu ya. Misalnya kayak pakai referensi ayat tentang riba yang lain dan lain sebagainya. Karena sebenarnya ini berlaku ditekankan juga sih bahwa hujah atau hukum asal yang biasanya digunakan untuk riba itu referensinya tuh Al-Baqarah 275, di mana ayat tersebut itu ditegaskan mengenai larangan riba, yaitu orang-orang yang bertransaksi dengan riba digambarkan bahwa ia adalah bagian dari penghuni neraka. Sesungguhnya ayat tersebut Allah juga memberikan peringatan dan juga menghalalkan jual beli. Kayak ya kalian tambahin gitu loh, jangan hanya kenapa apa namanya ayat tersebut gitu. Jadi tambahkan tentang mungkin interpretasi ayat atau penjelasan mengenai ayat tersebut kayak gitu. Oke, lanjutnya adalah seandainya terdapat beberapa pihak yang berbedaan ini, wait, gue baca soalnya lagi juga. Oh, ini ya soalnya. Intinya berikan pendapat tentang apakah pendapat itu bisa dijadikan hujah. Kalau ini kan kayak bagaimana Quran surat Ar-Rum itu turun dulu tentang tidak ada larangan tentang riba yang memberi sifat pemberitahuan. Terus turun lagi nih Quran surat An-Nisa. Tapi larangannya ini untuk bangsa Yahudi. Makanya kenapa kita ambil Al-Baqarah tadi adalah sebagai apa ya, pelengkap atau penyempurna dari ayat-ayat yang turun tentang riba. Nah, jadi seandainya terdapat pihak yang memiliki perbedaan pendapat atau turunnya dalil yang mungkin mana turun terlebih dahulu, akhirnya mana yang ini, jadi pendapat pihak tersebut dapat dijadikan sebagai hujah. Jadi memang harus ada pendekatan atau solusi usul fikih dalam hal ini, yaitu dengan tadi nafak, yaitu menggunakan dalil yang keluar atau turun terakhir terbaru, intinya yang disempurnakan atau maksudnya ayat tersebut tuh menyempurnakan ayat-ayat sebelumnya yang turun nih. Jadi misalnya nih ayat tadi Quran surat em, apa sih, gue lupa lagi. Sorry, Quran surat An-Nisa ini untuk larangan ribanya untuk bangsa Yahudi. Nah, turun lagi kalau Arab ini saja bersifat pemberitahuan. Nah, disempurnakanlah di dalam Al-Quran ayat 79 ini mengenai bagaimana hal itu menjadi peringatan bahwa atasnya perubahan atau adaptasi penyesuaian dari ayat-ayat yang turun pada zaman itu dilakukan untuk secara khusus ditujukan pada kaum tertentu. Jadi alangkah baiknya kita sebagai umat muslim saat ini untuk bisa memahami makna interpretasi dari ayat-ayat tersebut itu, jadi bisa mengetahui nih apakah mana ayat yang relevan yang digunakan sebagai pemberitahuan kah atau larangan juga kepada kita semua dengan menyesuaikan permasalahan yang mungkin muncul saat ini. Jadi jangan hanya kita interpretasikan misal Quran surat Ar-Rum ya udah makanya cuma pemberitahuan aja. Kalau yang Anissa mungkin nggak, pada beberapa yang nggak relate karena itu ditujukan untuk kaum Yahudi. Tapi kalau kita ambil benang merah dari masing-masing dalil yang menyatakan tentang pelarangan riba itu tuh apa ya, bisa kita bisa bukan bisa kita manfaatkan atau bisa kita ambil hikmahnya bahwa itu tuh bisa kita kaitkan dengan permasalahan yang mungkin terjadi saat ini. Ya pada intinya ya jauhi riba. No riba-riba klub ya kalau anak IBI bilangnya. Oke, yang terakhir adalah hikmah penurunan ayat tersebut. Nah, jadi kalau contohnya mengenai larangan riba ini bisa disampaikan bahwa em, apa ya, tadi mungkin ayat-ayat tersebut itu diturunkan bertahap, satu persatu, menyesuaikan bagaimana kaum saat itu terjadi. Karena kan Allah menurunkan ayat tersebut melalui perantara nabi-nabi yang memang pada itu disesuaikan gitu ya. Nah, kalau di sini contohnya itu bagaimana kita bisa mengambil hikmah, yaitu menyampaikan kepada seluruh umat manusia untuk menjalani perintah dan larangan secara menyeluruh. Jadi nggak hanya nih kita ambil aja dalil yang tentang pemberitahuan, itu berubah perlahan, tahap demi tahap, larangan tersebut secara tegas ditekankan oleh Allah, sehingga kita bisa merefleksikan bahwa perubahan yang ada itu secara adaptif, turunnya ayat riba itu berangsur-angsur harus memicu kita untuk terus menginternalisasi nilai-nilai syariat Islam. Gue keren banget nih jawabannya. Gue juga aja kawan jawaban gue. Jadi dia kayak gitu ya guys. Jadi kalian kalau jawab soalnya ya agak bahasanya agak akademis sedikit lah mungkin ya. Sehingga pada intinya ayat-ayat yang memiliki interpretasi yang sama tadi tentang pelarangan riba itu bisa menyempurnakan kita untuk memaknai Islam secara kafah. Wah, banyak juga nih jawaban gue. Maaf ya, aku jadi mau muji diri sendiri. Malu. Oke, yang terakhir banget. Karena udah jam 5. Nah, metode uzul fikih ini menarik sih menurut aku ya. Karena aku sedikit apa sih yang nggak biasa atau yang nggak pernah makan all you can eat gitu ya. All you can eat kan banyak ya konsepnya ya, nggak harus kalian ke restoran all you can eat.
Terus jadi kayak ke kondangan, ke nikahan itu kan biasanya ada tuh yang prasmanan makanan atau buffet yang memang disediakan untuk kita atau misalnya disediakan untuk kita makan. Jadi akhirnya kalap nih biasanya orang-orang ketika makan all you can eat. Nah, kasus ini diangkat di soal tahun lalu, di soal tahun gue, mengenai bagaimana pandangan usul fikih mengenai hal ini. Nah, kalau yang pertama itu yaitu kias analogi. Nah, gue bahas nih bahwa jual beli konsep all you can eat ini dapat dikiaskan bahwa ada dalil yang menyampaikan mengenai halal haramnya suatu apa ya makanan atau minuman. Nah, pokoknya selama sebenarnya makanan minuman yang disajikan dalam all you can eat itu halal, ya sebenarnya nggak apa-apa. Itu dari situ dulu. Kedua, ketika kita melihat bahwasannya konsep restoran all you can eat, ya ini gue ambilnya contohnya restoran all you can eat memiliki rukun syarat terjadinya akad alias bayarnya ya langsung nggak pakai metode aneh-aneh nih kayak maksudnya melakukan kayak syarat rukun akad dalam jual belinya itu jelas menyatakan bahwa transaksi konsep all you can eat ini secara sah secara transaksi objek akadnya bisa diperjualbelikan dan terhindar dari unsur keharaman dan ribawi ya boleh-boleh aja kan sebenarnya bahwa pembeli juga tahu nih secara jelas produknya apa gitu. Misalnya kita produknya kalau mau beli, sama misalnya beli voucher all you can eat nih, makan di restoran A, ya kita berarti dapat makanan segini gitu. Jadi jelas kan, nggak ada yang ditutup-tutupi oleh restorannya. Gitu. Dan yang kedua adalah istisan atau pengecualian. Nah, di mana dalam konsep jual beli all you can eat ini merupakan contoh dari kasus pengecualian atau menjadi bentuk subsidi silang, di mana kita belum dapat nih mengetahui akan seberapa banyak porsi yang diambil oleh masing-masing pembeli. Ya kan? Sebenarnya gini, kalau kita balik dari perspektif kita sebagai penjual atau kita yang punya restoran all you can eat nih, kita nggak tahu kan seberapa banyak nih si Faris uh, apa sama Nahdah atau Anissa Tekar beli makan di restoran itu kan bisa jadi si Faris ini makannya 6 piring gitu atau 7 piring jangan si Nahdah cuma 3 nah, itu kan bentuk dari sebenarnya subsidi silang jadi kayak apa ya kita nggak tahu masing-masing proses pembeli itu bakal ambil seberapa banyak nah hal ini jadi bentuk pengecualian yang dapat bermanfaat sebenarnya bagi kedua belah pihak alias penjual maupun pembeli kalau dalam konteks usul fikih ini sama-sama tidak dapat pihak-pihak yang dirugikan dari hal ini tuh karena misalnya gini, kalian bayar, ya udah kan, kalian tahu resikonya kalau kalian cuma misal kuat makan 3 piring, kalian nggak bisa lebih kalau gitu muntah gitu ya, atau ya udah kekenyangan gitu. Jadi, ya sedangkan Faris, lah gue bisa kok sampai 7, sampai 8 piring. Nah, segala macam. Jadi sebenarnya mungkin rata-ratanya per orang itu bisa habis 4 atau 5 piring, disubsidi silang nih konsepnya. Nah, sebenarnya tapi karena kalian sama-sama dari awal ketika transaksi, ketika masuk atau makan di restoran all you can eat, kalian udah tahu resikonya. Jadi sebenarnya nggak ada hal atau pihak-pihak yang dirugikan kan, kayak penjual ya, oke kita menyediakan dan melakukan transaksi, pembeli juga tahu gitu lah. Jadi hal ini maka sah terjadi. Yang terakhir banget yaitu masalah atau kebermanfaatan. Ini mungkin jadi nilai plus dari jawaban gue karena beberapa teman gue cuma jawab dua hal itu. Gue tambahkan poin soal kebermanfaatan. Nah, apakah nih kalau di kita bayangkan atau kita kaitkan sama konteks usul fikih, transaksi jual beli usul fikih ini sebenarnya bermanfaat nggak sih? Atau misalnya bagi diri kita sendiri deh, kayak membawa manfaat nggak sih bagi kedua belah pihak? Maka hal tersebut diperbolehkan. Misal, ya pasti dong kalau penjual ya kita masalah dong lu gue udah masak nih, gue udah bikin ini, maksudnya udah sediain makanan, lu bayar gue ya bermanfaat, gue jadi bisa muter di restoran gitu atau mungkin jadi transaksi jual beli. Tapi apakah bermanfaat bagi kita? Nah mungkin ya kalau misalnya dalam konteks ya jangan sering-sering kayak makan tiap hari gitu makan all you can eat gitu yang pasti kenyangan kalian jadi over gitu. Saya kan Rasulullah tidak suka hal yang berlebihan gitu ya kalau misalnya kita kaitkan lagi. Nah tapi perlu jadi perhatian bagi kita bahwa meminimalisir potensi mudorot dalam contohnya transaksi all you can eat itu menjadi penting gitu. Jadi kita sebagai muslim, nah ini gue tekanin lagi di soal terakhir, di paragraf terakhir bahwa sebagai seorang muslim kita perlu tahu tindakan dalam akad apapun yang diniatkan untuk mencari keberkahan, bentuk rasa syukur kita mungkin ya atas rezeki yang kita dapatkan. Misal kalian habis UTS nih, mau self reward makan di Sabu Haji, udah tuh makan itu sebagai bentuk kalian atas mensyukuri rezeki. Jadi niatnya tuh ya inamal amal lebih niat ya. Semua berawal dari niat kalian seperti apa. Jadi ini bentuk jadi konsep kalau kita kaitkan lagi dalam konsep all you can eat. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia berlebihan dan melupakan bahwa terdapat unsur-unsur yang berpotensi menjadi mudorot alias kalau hal itu kalian ingatkan kecilnya gitu ya gue maksudnya sama manusia nggak bisa lihat tapi kan Allah maha tahu jadi sebenarnya ada tapi memang potensi makan all you can eat itu membawa mudorot nah jadi
hal tersebut perlu kita pahami bahwa ternyata loh kalau kita kaitkan ya banyak saudara-saudara di luar sana yang mungkin masih membutuhkan alias sisi mudaratnya itu seperti apa sih Mbak Kasof gitu ya. Bayangin, kalian makan all you can eat, habis tuh si Faris tadi mau 7 piring. Nah, dia cuma kuat 5. Tapi satu piringnya lagi udah nggak kuat tuh. Dia udah nggak kuat, nah, piring terakhir lah. Ini banyak akhirnya yang terbuang atau mubazir. Nah, itu kan, itu bentuk dari mungkin, apa ya, ke resiko atau mungkin kemungkinan potensi mudaratnya di situ. Sedangkan kalau kita refleksikan ya, ya Allah sudah di luar sana, di Palestina, mungkin dia di daerah 3T atau mungkin daerah mana terpencil dan jauh di sana yang mungkin nggak ada akses air. Nah, itu kan gimana tuh dengan makanan yang kalian merupakan tanggung jawab kalian sebagai seorang muslim untuk juga tolong menolong memikirkan bagaimana keberkahan di sepiring makanan yang kalian sisakan tadi tuh tetap bisa apa ya membawa manfaat alias ya ya kalau ngambil di all you can eat ya secukupnya atau maksudnya jangan berlebih-lebihan janganlah sampai mubazir gitu loh jadi mudaratnya bisa kita minimalisir dengan mencukupkan makanan yang kita makan atau yang kita ambil dalam konteks all you can eat secara usul fikih. Semoga membantu. Sebenarnya itu aja materi yang sudah disampaikan. Ini mungkin ada sedikit doa yang selalu mungkin jadi senjata ya iya sih atau mungkin ya senjatanya umat Islam doa gitu ya. Cuman ini selalu aku baca ketika sebelum ujian. Allahumma la saha ilam ja'aka salam wa anta tazalul Hasna indah sita syahwat. Ya Allah, tidak hal yang mudah, dan Engkau jadikan yang mudah. Dan Engkau zat yang menjadikan mudah ketika Engkau butuhkan, ketika aku hamba butuhkannya gitu. Jadi jangan jadikan susah ya Allah, jadikan mudah. Apa soal usul fikih, materi usul fikih yang sebanyak ini, jadikan mudah ketika nanti kalian lihat soal. Jadikan mudah ketika kalian udah bahas atau belajar VTI, SPP, MK, itu ketika lihat soal jadikan mudah ya Allah. Jangan sampai persulit hamba gitu loh intinya dari ayat ini. Jadi menurut gue lumayan jadi game changer mungkin ya, jadi senjata gitu, weapon kalian dalam menghadapi soal-soal ujian. Mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan hari ini. Terima kasih banyak sudah apa ya mendengarkan dari awal sampai akhir mungkin terus udah meluangkan waktunya juga Sabtu-Sabtu sebenarnya ini gue juga banyak deadline tugas akhir tapi dan juga belajar tapi semangat aku harap kalian sukses nanti di ujiannya oh iya aku tadi lupa belum ke sesi tanya jawab aku nggak tahu kan ada pertanyaan apa enggak. Mungkin dari teman-teman kalau nggak ada misalnya kalau belum ada sekarang belum kepikiran biasanya ya ditanya ada nggak pertanyaan nggak nyaut tuh tapi kayak tiba-tiba pas lagi ngerjain soal apa ini apa ya kemarin ya gitu segala macam kalau kalian kepikiran boleh kontak gue lupa drop line tapi ya nanti mungkin minta teman-teman Kesma atau teman-teman uh, angkatan 23 yang punya kontak gue boleh di line um, tanya-tanya aja insya Allah gue feel free to discuss atau untuk menjelaskan. Gue baru notice sebenarnya terakhir banget nih sebelum Uzdul Fikri sebelum ini selesai ini mungkin jadi bonus untuk teman-teman ini di record juga sih ya nanti teman-teman yang lain yang nonton record berarti dapat nih bonusnya. Gue baru notice Island kali ini nggak ada Fikmul padahal Fikmul tuh menurut aku penting loh untuk kayak review ya nggak sih soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya atau kalian at least kegambar sebenarnya waktu itu gue sempat ditanyain juga mau Uzdul Fikri apa Fikmul tapi kayak jadwal gue padat banget. Iya, anti PPN-nya bakal di-share. Aman aja. Ntar minta ya ke teman-teman Kesma. Atau mungkin bisa aku share juga lewat PC soal dan jawaban tadi. Jawaban gue kirim PDF. Nggak gue titipin Kesma ya. Harus chat gue sendiri kalau mau jawaban gue secara full lengkapnya. Terus, apa tadi? Oh iya, Fikmul. Nah, ini gue mau sedikit info ya soal Fikmul gue tahun kemarin. Ini nggak ada, gue belum dapat soal Fikmul yang karena gue bukan akses Fikmul, tapi mungkin gue tuh kemarin nyatet apa aja yang keluar pas Fikmul tahun lalu. Ini teman-teman bisa ya masukin di catatan. Singkat gue tahun lalu itu keluar ini rukun-rukun dan syarat akad. Maaf ya, ini Kasma nggak apa-apa nggak? Gue sekalian bahas. Nggak tahu apa itu iya banget. Ini gimana nih Kasma apa? Aku udahan aja nih. Ini masih belum maghrib kan ya sebenarnya. Masih. Yaudah, 10 menit lah ya. Aku kasih spill-spill ini, Fikmul. Fikmul itu ini lumayan lebih menurut aku ya, lebih susah daripada
Jadi benar-benar fikih. Jadi kayak, maksudnya susah itu karena kalian harus benar-benar paham kan konsep-konsep akad, informasinya seperti apa. Jadi jangan salah, maksudnya jangan salah skema, jangan salah apa namanya pemahaman, misal ya beda murabahah mudorobah musyarakah kan banyak ya. Jadi aku spill aja tahun kemarin itu yang keluar apa aja. um, yang pasti rukun dan syarat akad itu hal basic banget di fikih muamalah, konsep-konsep umum yang ada di materi week 1, week 2, ingat-ingat tuh chapter 1, chapter 2 fikih muamalah itu udah tuh rukun-rukun dan syarat akad seperti apa. Jadi gimana sih rukun dan syarat akad itu terpenuhi itu harus seperti apa. Jadi kayak rukun misal bagian yang nggak terpisahkan dari perbuatan, jadi harus jelas tuh apa aja yang harus dilakukan. Kalau syaratnya itu unsur-unsur yang bergantung atas keberadaan hukum syari gitu. Jadi kayak apa aja jelasin tuh. Pokoknya nanti kalau ini tanya aja mas terus fikmulnya ya. Pokoknya yang pasti itu keluar rukun dan syarat. Kedua, jenis-jenis kiar. Gue nggak tahu di kelas fikmul atau di asistensi fikmul seperti apa penjelasan yang sudah disampaikan sejauh mana. Yang pasti seingat gue Paru satu dijelaskan kok jenis-jenis kiar tuh yang itu loh, kiar majelis, kiar aib, ya syarat, tayin, pokoknya ada 5 seingat gue itu keluar tuh tahun kemarin. At least kalau nggak atau nggak keluar 5-5-nya keluar salah satu biasanya jenis-jenis kiar itu disampaikan juga. Ini sebenarnya gue ambil dari wrap up UTS Pak Ifham tahun lalu itu bapaknya ngasih kata kunci terus pas gue kerjain ada beberapa yang keluar dan beberapa yang enggak, tapi gue tandain akhirnya yang keluar di catatan gue, jadi bisa diingat-ingat mungkin teman-teman yang lain. Terus tahun kemarin keluar murabah itu keluar biasanya sih yang agak jarang tuh yang keluar istisna, wadi wadiah itu jarang. Saya konsep-konsep murabah, musyarakah, mudoroba itu sebenarnya tergantung sih, tergantung misalnya fikih Muhammad tuh banyak studi kasusnya. Tapi ingat-ingat murabahah aja yang jual beli itu modal tambah margin deh. Apalagi ya kalau fikih muamalah, oh ini court juga muncul, syarat-syarat court itu apa, misal court di mana harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya, baik dalam takaran dan sebagainya. Akad court nggak bisa dibarengi dengan transaksi lain dan tidak mendatangkan keuntungan atau baru. Jadi syarat court, terus rukun hawalah. Court hawalah ini biasanya satu satu chapter kok, singkat gue. Di soal, maksudnya di materi muamalah antara chapter berapa ya? Chapter 7 atau chapter berapa? Pokoknya nanti kalian cek lagi. Pokoknya keluar-keluar itu. Akad-akad, syarat, pokoknya masih-masih dari materi pengantar, kiar, terus kalau nggak salah ada juga fasak fisak tentang berhentinya. Pokoknya dia jadi batal batal melakukan transaksi akad. Terus paling itu aja udah murabahah, kort sama hawalah. Oke, itu aja biasanya kalau yang muamalah. Maaf jadi agak lama nge-spill dikit soal fikih muamalah karena aku sedih kenapa kalian gak ada fikih muamalah, nggak tahu ya. Mungkin pada sibuk juga pengajarnya yang lain, tapi gue mencoba menyempatkan waktu untuk nge-spill dikit tentang fikih muamalah. Pelajari aja studi kasusnya. Kalau tahun kemarin itu tentang dropship, take over, kalau fikih muamalah ya. Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan atau konsep yang dibahas di kelas. Jadi tergantung kelas fikih muamalah kalian tuh mungkin lagi bahas apa, atau bapaknya nyinggung apa, paham sih sama usul fikih juga kayak kemarin nyinggungnya Alikan itu berani masukin soal. Jadi kayak gitu. Oke, mungkin itu aja karena udah jam 7.15, jam 5.15. Pas nih kita mulai pas 60 menit sejam. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Semoga sukses, lancar-lancar. Gue juga nitip doa ya guys, bantuin lolos dari semester 5 ini. Maksudnya lancar-lancar juga buat kalian. Oh ya, materi gue akan gue drop di Bitly Asia Sofia, terutama juga untuk PPT ini dan soal UTS usul fikih. Tapi jawaban hanya bisa diakses lewat PC. Gue gak akan maksudnya langsung nyebarin karena ya kan bisa akses beberapa sih jawabannya di sini. Tapi agak malu aja sih nilai gue timbangan ya. Maksudnya itulah pokoknya minta secara pribadi nggak apa-apa. Tapi untuk akses materi yang lain udah gue kumpulin juga PPT dari tiap dosen di situ. Oke, selamat ujian. Mungkin sekian dari gue. Terima kasih juga buat Ellen IBC yang sudah menghadahi. Berarti sudah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, gue izin live ya teman-teman. Bye-bye. Semangat guys.